ini yang dia lakukan. Mungkin orang-orang netizen 78 nggak bisa ngelihat. 78 ada. Bilang oleh IQ 78 itu pelin-pelan. Coach Justin sebut IQ netizen rata-rata 78 netizen malah setuju. Peluang timnas dan keputusan Erick Thohir yang bikin shock. Dalam episode terbaru podcast MTP with Gian Luigi dan Rian Fahardi yang diunggah di kanal YouTube Komisi.co, Coach Justin kembali mengungkapkan pandangannya yang cukup kontroversial. Kali ini, ia meluapkan emosinya dengan menyebutkan bahwa IQ rata-rata netizen saat ini hanya 78, sebuah pernyataan yang sontak mencuri perhatian. Ya, itu namanya kurang literasi, makanya menurut riset rata-rata IQ kita tuh 78 dan itu nyata, ujar Coach Justin dengan nada serius. Tak heran jika pernyataan ini langsung disambut banyak reaksi dari kalangan netizen. Alih-alih merespons dengan marah, sejumlah netizen malah setuju dengan apa yang disampaikan Coach Justin. Menurut mereka, banyak komentar-komentar yang beredar di dunia maya memang cenderung kurang berbobot dan hanya mengkritik tanpa dasar yang jelas. Salah satu topik yang juga mencuri perhatian adalah pandangan Coach Justin soal peluang timnas Indonesia di Piala Dunia. Sebelumnya, Coach Justin sempat meramalkan bahwa peluang timnas Indonesia hanya sekitar 40 hingga 50%. Ia mengakui bahwa beberapa netizen yang mungkin punya IQ 78 selalu menyebutnya pelin-pelan karena pandangannya yang berubah-ubah. Namun, Justin memberikan penjelasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa perubahan pendapatnya bukan tanpa alasan. Perubahan pendapat itu wajar kok. Kondisi timnas kan terus berkembang. Pemain-pemain baru, pemain naturalisasi, dan sebagainya. Semua itu ngaruh ke peluang kita di Piala Dunia, jelas Coach Justin. Ia juga menambahkan bahwa perubahan komposisi tim dan pemain papan atas yang bergabung membuat peluang timnas Indonesia lebih besar. Jadi, kalau ia meralat pernyataan sebelumnya itu karena situasi memang berubah. Satu hal yang cukup menarik adalah pandangan Coach Justin soal pemecatan Shin Tae-yong dan penggantian dengan Patrick Kluivert yang dilakukan di tengah kualifikasi Piala Dunia. Justin mengungkapkan bahwa ia tak pernah sekalipun mengkritik Shin Tae-yong. Di era kepelatihan Shin, timnas Indonesia berhasil menempati posisi ketiga di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, yang menurut Justin menunjukkan bahwa lawan-lawan Indonesia di grup tersebut sebenarnya tidak terlalu kuat. Mungkin lawan-lawan kita nggak segitu kuatnya, jadi kita bisa menempati posisi ketiga, ujar Coach Justin. Ia pun menambahkan bahwa peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia akan lebih besar jika pelatih yang dipilih memiliki budaya sepak bola yang serupa dengan mayoritas pemain Indonesia, yang sebagian besar berakar dari Belanda. Bahkan di bangku cadangan pun terdapat pemain-pemain diaspora yang memiliki kultur serupa. Menurut Coach Justin, pelatih yang memiliki pemahaman budaya sepak bola yang sama dengan pemain akan memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia hingga 70%. Kita butuh pelatih yang bisa memahami pemain dan budaya mereka. Itu lebih penting daripada mempertahankan pelatih lama dengan segala problematikanya, tambahnya. Keputusan mendadak Erick Thohir untuk mengganti pelatih di tengah jalan ini juga diungkapkan oleh Coach Justin. Ia mengungkapkan bahwa Erick Thohir sudah memikirkan langkah ini dengan matang dan mengganti pelatih adalah upaya untuk meningkatkan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir sebagai ketua organisasi tentu harus punya short-term plan, mid-term plan, dan long-term plan. Ini yang dia lakukan. Mungkin netizen IQ 78 nggak bisa lihat jelas Justin. Dalam pandangan Coach Justin, meskipun tidak ada satupun pelatih yang bisa menjamin timnas lolos ke Piala Dunia, keputusan Erick Thohir untuk mengganti pelatih dengan Patrick Kluivert adalah langkah strategis untuk memperbesar peluang. Justin pun mengakui bahwa ia sempat terkejut dengan keputusan ini, terlebih karena awalnya ia tidak terlalu yakin bahwa Kluivert lebih baik daripada Shin Tae-yong. Namun, Justin kemudian menyadari bahwa Erick Thohir ternyata lebih canggih dari yang ia kira. Thohir tidak hanya memilih Kluivert, tetapi juga membentuk tim asisten pelatih terbaik untuk mendukung Kluivert. Patrick Kluivert sendiri juga dipilih sebagai sosok yang bisa merangkul semua pihak berkat reputasi besar sebagai mantan pemain top. Erick punya jaringan yang kuat di luar sana, bahkan KNVB dalam kurung Asosiasi Sepak Bola Belanda pun segan sama Erick. KNVB itu segan sama Erick Thohir. Mereka tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Erick, kata Justin. Menurutnya, ini semua bagian dari strategi PR yang jenius di mana Erick Thohir berusaha membangun kekuatan timnas melalui figur yang bisa diterima oleh semua pihak baik pemain maupun staf.
Dalam jangka pendek, dalam kurung under 5 years, Erick Thohir fokus pada timnas karena rakyat Indonesia selalu ingin hasil yang instan. Sementara itu, untuk jangka menengah dalam kurung 5 hingga 10 tahun, fokus Thohir adalah memperbaiki kompetisi domestik agar kualitas sepak bola Indonesia terus berkembang. Sementara untuk jangka panjang dalam kurung 10 tahun ke atas, Thohir berencana mengembangkan pembinaan sepak bola yang masih minim. Dengan adanya pelatih baru seperti Kluivert, timnas Indonesia bisa memulai dari awal. Proses belajar, penguatan disiplin, dan peningkatan kualitas tim bisa dimulai kembali. Coach Justin pun mendukung langkah tersebut karena ia yakin timnas Indonesia bisa berbenah asalkan ada komitmen dan perencanaan yang matang. Kalau kita memulai dari nol, semua bisa lebih terstruktur. Pelatih baru, kultur baru, peluang baru. Itu yang penting untuk menuju Piala Dunia, tutup Coach Justin. Jadi, apakah kamu setuju dengan Coach Justin soal iki netizen dan peluang timnas Indonesia di Piala Dunia? Apakah keputusan Erick Thohir tepat atau malah bikin kita bingung? Coba pikirkan lagi, karena apa yang terjadi di dunia sepak bola Indonesia selalu penuh kejutan. Bakal debut oleh Romanya dan prediksi line up timnas Indonesia versus Australia tanpa Jairo Riedewald. Ada kabar gembira nih buat timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia. Striker anyar oleh Romanya yang baru aja resmi jadi WNI bakal debut bareng skuad Garuda di laga penting ini. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan kalau oleh Romanya dan 2 calon pemain timnas Indonesia U20, Tim Gibbons dan Dion Marks, bakal disumpah jadi WNI pada Sabtu, 8 Februari 2025. Gak cuma Romanya, 2 talenta muda lainnya juga bakal dipersiapkan buat timnas, jadi makin keren deh komposisinya. Tapi gak semuanya berjalan mulus. Jairo Riedewald yang sempat jadi sorotan masih jadi tanda tanya. Menpora Dito Aryo Tejo sempat mengungkapkan kalau berkas naturalisasi Jairo belum lengkap, jadi belum bisa diproses ke Kemenpora. Sayang banget soalnya dia jadi salah satu pemain yang diharapkan bisa memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Kini kita tinggal nunggu kabar lanjutan dari PSSI soal kelanjutan prosesnya. Lalu bagaimana dengan prediksi line up timnas Indonesia saat melawan Australia? Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C ini bakal digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia saat ini ada di posisi ketiga Grup C, cuma 1 poin di bawah Australia yang ada di posisi kedua. Tim Garuda pastinya butuh hasil positif, minimal 1 poin untuk menjaga asa lolos ke putaran final. Dengan pelatih baru Patrick Kluivert yang baru diresmikan, dia diprediksi bakal memakai formasi 3-4-1-1-2 yang udah sering dia pakai sebelumnya. Kluivert bakal dibantu oleh asisten-asisten kece kayak Alex Pastoor dan Denny Lanzaat plus 2 asisten lokal. Kalau Jairo Riedewald absen. Berikut ini prediksi line up timnas Indonesia yang bisa turun melawan Australia. Prediksi line up timnas Indonesia versus Australia 3-4-1-2 kiper Maarten Paesbeck J. Izes, Rizky Ridho, Meres Hilgers wingback kanan Kevin Dix wingback kiri Calvin Verdon gelandang Ivar Jenner, Tom Haye playmaker Marcelino Ferdinand penyerang oleh Romanya, Rafael Struijk pelatih Patrick Kluivert. Gimana, guys? Formasi ini pasti seru dan bikin deg-degan banget, apalagi dengan debutnya oleh Romanya. Gak sabar nunggu aksi timnas Indonesia di laga kualifikasi ini, semoga bisa bawa pulang poin atau bahkan kemenangan. Misi besar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dimulai dari kemenangan lawan Australia. Bola panas banget nih menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Australia. Tim Garuda yang kini lagi penuh semangat siap menantang Sochero Os di Sydney pada 20 Maret 2025. Sandy Walsh, salah satu pemain andalan timnas Indonesia, mengungkapkan kalau mereka punya ambisi besar untuk mengamankan 3 poin dari 2 laga penting bulan Maret ini, termasuk melawan Australia dan Bahrain. Punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kenapa enggak? Sandi percaya banget kalau timnas Indonesia bisa bikin kejutan dan melangkah lebih jauh dalam ajang kualifikasi ini. Menurutnya, kemenangan melawan Australia bisa jadi titik balik yang bakal membawa skuad Garuda semakin dekat ke cita-cita besar tampil di Piala Dunia 2026. Saya percaya lolos ke Piala Dunia bisa terjadi.
Kemenangan melawan Arab Saudi memberi kepercayaan diri bagi seluruh tim, ungkap Sandi dalam wawancara dengan Sporza. Kesempatan terbuka lebar, Timnas Indonesia masih berpeluang. Sekarang Timnas Indonesia memang lagi berada di posisi ketiga grup C dengan total 6 poin. Meski begitu perjalanannya masih panjang dan peluang terbuka lebar banget. Grup C dihuni oleh tim besar kayak Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Poin antar tim di grup ini pun cukup rapat, jadi Indonesia masih punya kesempatan besar untuk bersaing hingga akhir. Sandi dan rekan-rekannya bakal melawan Australia di Sydney pada 20 Maret dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Kalau bisa bawa pulang kemenangan dari dua laga itu, Indonesia bakal semakin dekat dengan tiket ke Piala Dunia 2026. Bahkan mereka bisa dengan percaya diri mengincar posisi dua besar yang langsung lolos ke turnamen terbesar dunia tersebut. Kami sadar laga lawan Australia bakal seperti final. Kalau kami menang, semua peluang ada di tangan kami, tambah Sandi. Klasemen sementara Jepang terlalu kuat, Indonesia masih bisa kejar. Meskipun Jepang saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 16 poin dan sudah cukup nyaman di puncak, perburuan dua posisi teratas masih sangat terbuka. Australia ada di peringkat kedua dengan 7 poin, sementara Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina cuma terpaut 1 poin saja. Cuma 2 tim teratas yang bakal lolos langsung ke Piala Dunia, jadi persaingan makin ketat banget. Posisi ketiga dan keempat masih punya peluang, tapi harus melewati putaran kualifikasi selanjutnya yang artinya perjuangan belum selesai. Tapi buat Timnas Indonesia, fokus utama saat ini adalah meraih hasil maksimal melawan Australia dan Bahrain. Kalau itu tercapai, langkah selanjutnya tinggal menunggu lawan-lawan berat seperti Cina dan Jepang yang akan dihadapi pada Juni 2025. Sandy Walsh dari Eropa ke Timnas Indonesia fokus di kemenangan. Sandy Walsh yang beberapa tahun terakhir bermain di Eropa selalu tampil solid di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dia pun optimis Timnas Indonesia bisa mencatatkan sejarah besar di kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang semakin memperkaya kekuatan tim. Terlebih dengan adanya oleh Romani striker anyar yang tengah diproses naturalisasinya, Timnas Indonesia bakal makin tajam dan siap menghadapi segala tantangan. Lawan Australia nanti, Sandi menganggap bahwa pertandingan ini akan sangat menentukan. Menurutnya, kemenangan bakal jadi modal besar untuk menatap laga-laga berikutnya, termasuk pertandingan melawan Bahrain yang juga nggak kalah penting. Dan kalau semua berjalan sesuai harapan, Indonesia bisa sangat dekat dengan tiket ke Piala Dunia 2026. Pelatih baru Patrick Kluivert, harapan baru Timnas Indonesia. Di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert, Timnas Indonesia kini sedang bersiap dengan strategi dan komposisi baru. Kluivert yang sebelumnya dikenal sebagai pemain legenda Belanda bakal dibantu oleh asisten pelatih seperti Alex Pastoor, Denny Lansaat, dan Gerald van den Burg. Mereka juga sedang mencari 2 asisten pelatih lokal yang diharapkan bisa memberikan sentuhan lebih pada timnas. Gak cuma itu, PSSI juga tengah serius mempercepat proses naturalisasi oleh Romani supaya dia bisa main langsung di 2 laga besar melawan Australia dan Bahrain. Peran Romani bakal sangat krusial di lini depan, terutama dalam menghadapi pertahanan ketat lawan-lawan Timnas Indonesia nanti. Kalau proses naturalisasinya selesai tepat waktu, kita bisa lihat aksi debut Romani bareng Timnas Indonesia dalam 2 laga krusial ini. Setelah melawan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia bakal kembali menghadapi ujian besar pada Juni mendatang. Laga lawan Cina dan Jepang bakal jadi tantangan yang nggak bisa dianggap remeh. Jika Indonesia mampu tampil maksimal, bukan nggak mungkin mereka bisa membuat sejarah besar dengan melangkah ke Piala Dunia 2026. Final countdown Maret jadi penentu. Timnas Indonesia bakal bermain habis-habisan di bulan Maret ini. Laga melawan Australia dan Bahrain bakal jadi penentu apakah Indonesia bisa melangkah lebih dekat menuju Piala Dunia 2026. Dengan ambisi besar dan dukungan penuh dari supporter, semoga Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dan terus berjuang demi impian besar di ajang sepak bola terbesar dunia. Jadi, siap-siap dukung Timnas Indonesia ya. Kita semua berharap semoga hasil positif datang dari pertandingan-pertandingan krusial ini. Terus semangat Garuda!